Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Anasti dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh literasi digital terhadap kemandirian belajar dengan mediasi efikasi diri siswa pada siswa SMKN 31 Jakarta. Dengan dosen pembimbing yang pertama ada Pak Roni Fasla, yang kedua ada Pak Maulana Amirul Adha. Lanjut. Selanjutnya di bab 1 pendahuluan itu kita akan membahas latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Penelitian ini tuh dilatar belakangi dikarenakan pendidikan itu adalah hak fundamental dan fondasi bangsa, dan di mana hal ini membentuk kualitas dan karakter individu. Adanya tuntutan besar terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan dan pendidikan, diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Lalu, fokus pendidikan itu tidak hanya pada akademik, tapi juga pengembangan keterampilan 4C seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pentingnya kemandirian belajar dan literasi digital sebagai kompetensi yang kunci. Lalu, teknologi informasi komunikasi ini mempermudah pembelajaran, namun juga berpotensi negatif, misalnya itu kecanduan game online, akses informasi berbahaya, sehingga diperlukan kemampuan memilih informasi kredibel di tengah banyaknya data online yang tersebar. Nah, kemandirian belajar ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi intrinsik, efikasi diri, dan keterampilan pengelolaan waktu pribadi, serta faktor eksternal yang meliputi dukungan keluarga, lingkungan sekolah, tersediaan sumber belajar, dan akses terhadap teknologi termasuk sumber belajar digital yang menawarkan fleksibilitas dalam memperoleh informasi dan memperdalam pemahaman materi. Nah, bisa kita lihat pada data yang terlampir, Indonesia itu merupakan peringkat 69 dari 80 negara dengan skor literasi membaca yang rendah. Ini tuh data PISA tahun 2022, dan di mana skornya itu tahun 2022 itu 359 poin. Ini lebih rendah daripada tahun 2018 yaitu 371. Ini mengindikasikan bahwa terdapat kelemahan siswa dalam berpikir kritis dan menganalisis informasi. Saya juga melakukan penelitian di SMK 31 Jakarta, yang dimana ditemukan bahwa terdapat rendahnya kemandirian belajar, yang dimana mayoritas siswa itu 73,3% itu belum mandiri, dan mereka juga kurang inisiatif mencari sumber belajar. Nah, selanjutnya ditemukan juga bahwa terdapat rendahnya efikasi diri pada siswa, yang dimana sebagian besar siswa itu meragukan kemampuan dirinya dalam menyelesaikan tugas. Padahal efikasi diri itu atau keyakinan pada kemampuan diri itu penting uh, untuk kemandirian belajar. Nah, untuk selanjutnya ditemukan juga bahwa literasi digital yang ada pada siswa di SMK 31 itu belum optimal, sehingga meskipun memiliki akses terhadap uh, teknologi informasi komunikasi, sebagian besar siswa itu masih belum mampu menggunakannya secara produktif. Hanya 53,3% yang mampu memilah informasi yang terpercaya. Hal ini menunjukkan hambatan dalam evaluasi informasi digital. Nah, adapun individu dengan kemandirian belajar itu yang gimana sih? Yang pertama itu menunjukkan otonomi dalam tugas, mampu merencanakan dan memanfaatkan sumber daya, serta gigih menghadapi tantangan, terampil menggunakan strategi belajar, membangun pemahaman mendalam, dan memahami bahwa upaya serta strategi krusial bagi kesuksesan. Sedangkan siswa dengan literasi digital yang baik itu dicirikan oleh kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara kritis, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif melalui media digital, menunjukkan tanggung jawab dan etika dalam penggunaannya, memiliki pemahaman tentang keamanan dan privasi digital, dan menunjukkan kemampuan beradaptasi serta komitmen pada pembelajaran seumur hidup dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Lalu ciri yang memiliki efikasi diri tinggi pada siswa itu seperti memiliki rasa percaya diri yang tinggi,
yakin akan kemampuannya, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas, melihat kesulitan sebagai tantangan, tidak bergantung kepada orang lain, berusaha maksimal dan fokus pada penyelesaian tugas. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, ditemukan bahwa beberapa siswa itu masih cenderung lebih memilih cara belajar yang konvensional, seperti menunggu instruksi dari pendidik atau guru, daripada secara aktif atau inisiatif mencari informasi sendiri di internet. Selain itu, kurangnya keterampilan dalam memilah informasi yang relevan dan kredibel itu menjadi hambatan dalam proses pembelajaran digital. Tujuan penelitian ini tuh untuk Pertanyaan penelitian ini tuh untuk apa sih? Apakah terdapat pengaruh literasi terhadap kemandirian belajar siswa SMK Negeri 1 Jakarta? Apakah terdapat pengaruh literasi digital terhadap efikasi diri siswa SMK 31 Jakarta? Apakah terdapat pengaruh efikasi diri terhadap kemandirian belajar siswa SMK 31 Jakarta? Dan apakah efikasi diri ini berperan memediasi pengaruh literasi digital terhadap kemandirian belajar siswa SMK 31 Jakarta? Lalu tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh literasi digital terhadap kemandirian belajar siswa SMK 31 Jakarta, menganalisis pengaruh literasi digital terhadap efikasi diri siswa SMK 31 Jakarta, menganalisis pengaruh efikasi diri terhadap kemandirian belajar siswa SMK 31 Jakarta, dan menguji apakah efikasi diri dapat memediasi pengaruh antara literasi digital dan kemandirian belajar siswa SMK 31 Jakarta. Untuk manfaatnya itu ada manfaat teoritis dan praktis yang dimana teoritis itu memberikan kontribusi pada teori literasi digital, efikasi diri, dan kemandirian belajar, serta wawasan tentang peran mediasi efikasi diri. Nah, manfaat praktisnya itu dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi digital dan kepercayaan diri dalam penggunaan teknologi untuk belajar mandiri, memberikan informasi tentang faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar dan membantu merancang program peningkatan literasi digital dan efikasi diri, serta sebagai referensi dan dasar untuk penelitian selanjutnya. Bab 2 itu terdapat kajian pustaka yakni teori kemandirian belajar, literasi digital, efikasi diri, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, kerangka berpikir, dan hipotesis. Teori kemandirian belajar ini berdasarkan para ahli merujuk pada kemampuan individu dalam mengelola proses belajar secara mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain atau pendidik, yang dimana setiap siswa ini bertujuan agar dapat belajar sesuai dengan keinginan, harapan, dan motivasinya. Indikator kemandirian belajar itu terdapat inisiatif belajar, menelaah kebutuhan belajar, menentukan tujuan belajar, memandang kesulitan sebagai tantangan, memanfaatkan atau mencari sumber belajar yang relevan, menerapkan strategi belajar, mengevaluasi proses hasil belajar, dan kepercayaan diri. Selanjutnya untuk teori literasi digital menurut para ahli di mana kemampuan menggunakan alat dan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab, yang dimana mencakup pengoperasian komputer dasar, pemikiran kritis dalam mengevaluasi informasi, keterampilan pemecahan masalah, terus dapat mengomunikasikan informasi secara efektif, serta literasi digital juga memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber pelajaran secara fleksibel tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Untuk indikator literasi digital itu ada 4, yakni pencarian internet, panduan arah hypertext, yang ketiga ada evaluasi konten dan informasi, yang keempat ada penyusunan pengetahuan. Selanjutnya teori efikasi diri, yakni berdasarkan para ahli, efikasi diri ini adalah keyakinan seseorang bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas pada tingkat tertentu. Ini berdampak pada tingkat pencapaian suatu tugas oleh individu tersebut, sehingga efikasi diri siswa menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses belajar. Untuk indikator efikasi diri, terdapat 3 menurut Bandura, yakni level atau tingkat kesulitan, yang kedua ada strength, yang ketiga ada generality atau kepuasan kemampuan seseorang. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yakni pengaruh kemampuan literasi digital terhadap efikasi diri dan kemandirian belajar, yang dimana
Terdapat pengaruh positif antara literasi digital dan efikasi diri. Lalu ada penelitian dari Wahyuni tahun 2021 di mana hasil penelitiannya ini menunjukkan signifikan antara literasi digital dan kemandirian belajar siswa. Yang ketiga ada penelitian ADHA yang dimana hasilnya menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara self-regulated learning dan literasi digital terhadap hasil belajar melalui self-efficacy sebagai variabel independen. Selanjutnya, literasi digital berpengaruh langsung terhadap untuk kajian pustaka, yang dimana kerangka teoritis, yang pertama itu literasi digital berpengaruh langsung terhadap kemandirian belajar, yang dimana berdasarkan penelitian terdahulu, literasi digital itu berperan penting dalam meningkatkan kemandirian belajar. Dengan siswa yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik, cenderung lebih mampu mengakses dan mengelola informasi secara mandiri. Lalu literasi digital berpengaruh langsung terhadap efikasi diri berdasarkan penelitian terdahulu. Seseorang yang memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi itu, maka memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi juga. Sebaliknya, jika seseorang memiliki tingkat efikasi diri yang rendah, maka literasi diri digital akan lebih rendah. Selanjutnya, efikasi diri berpengaruh langsung terhadap kemandirian belajar, di mana berdasarkan penelitian, kemandirian belajar siswa sangat dipengaruhi oleh seberapa percaya diri siswa dalam kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas dan mengatasi tantangan. Selanjutnya, untuk efikasi diri sebagai variabel mediasi pengaruh literasi digital terhadap kemandirian belajar, berdasarkan penelitian sebelumnya, literasi digital ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap efikasi diri, dan efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar. Maka dapat dimungkinkan bahwa efikasi diri sebagai variabel mediasi memiliki pengaruh terhadap literasi digital yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Selanjutnya untuk kerangka berpikir dan hipotesis. Dapat dilihat pada gambar, hipotesis yang pertama itu literasi digital berpengaruh langsung terhadap kemandirian belajar. Yang hipotesis kedua, literasi digital berpengaruh langsung terhadap efikasi diri. Hipotesis 3, efikasi diri berpengaruh langsung terhadap kemandirian belajar, serta hipotesis 4, efikasi diri berperan memediasi pengaruh literasi digital terhadap kemandirian belajar. Untuk bab 3, metode penelitian terdapat waktu tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Untuk waktu penelitian, peneliti meneliti dari bulan Oktober 2024 hingga bulan Juli 2025. Tempatnya di mana? Tempatnya di SMK Negeri 31 Jakarta. Itu terletak di Johar Baru, Jakarta Pusat. Untuk desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan korelasi, yang dimana kuantitatif ini adalah data yang disajikan dalam bentuk angka atau bilangan dari hasil perhitungan dan pengumpulan, sehingga data yang diperoleh perlu dilakukan perhitungan matematika dan selanjutnya dapat diolah dengan analisa data secara statistik. Untuk populasinya, pada penelitian ini terdapat 636 siswa yang terdiri dari 6 jurusan. Yang pertama itu ada desain komunikasi visual atau DKV, yang kedua ada animasi, yang ketiga ada akuntansi keuangan lembaga, yang keempat ada layanan perbankan, yang kelima ada manajemen perkantoran, yang keenam ada bisnis retail, yang dimana setiap kelasnya bisa terdiri dari 34 sampai 36 siswa, baik itu di kelas 10, 11, dan kelas 12. Untuk sampel penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik proportional stratified random sampling, yang dimana penelitian ini juga menggunakan rumus Lovin dengan persentase kepercayaan 95% dan akurasi tingkat kesalahan sebesar 5%. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa proporsi sampel setiap kelas itu bisa terdiri dari 13 hingga 14 siswa per kelas. Dan total keseluruhan sampel yang diambil adalah 245 siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu data primer, yang dimana data diperoleh langsung dari responden melalui data pernyataan atau kuesioner, dan teknik pengumpulan data ini
melalui kuesioner tadi, melalui Google Form, yaitu kuesioner tertutup di mana responden memilih dari pilihan jawaban yang sudah tersedia tanpa jawaban yang terbuka. Lalu menggunakan skala Likert yang dimana dapat mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap fenomena sosial. Lalu teknik analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif, analisis data statistik, analisis model pengukuran atau outer model, analisis model struktural, inner model, dan pengujian hipotesis. Analisis data menggunakan model equation struktural atau SEM yang berbasis PLS dengan menggunakan alat bantu software SmartPLS 4.0. Hasil dan pembahasan. Bab 4 terdiri dari deskripsi data, hasil, dan pembahasan. Untuk profil responden dapat dilihat bahwa untuk jenis kelamin laki-laki terdapat 67 siswa dan perempuan itu terdapat 178 siswa. Jika ditotalkan, terdapat 240 siswa untuk sampel penelitian ini yang dimana untuk per kelasnya terdiri dari 13 hingga 14 siswa yang diambil dengan persentase 5-6%. Untuk profil datanya, pada variabel kemandirian belajar, rata-rata tertinggi itu pada butir pernyataan Y4 yang dimana pernyataan tersebut adalah saat saya mendapatkan nilai ujian yang kecil, saya terpacu untuk belajar lebih giat di mana nilainya tersebut adalah 4,306. Ini menunjukkan adanya dorongan intrinsik siswa untuk melakukan perbaikan setelah terjadinya kegagalan. Lalu yang kedua ada literasi digital yang dimana rata-rata tertinggi pada butir X1 4 yang dimana pernyataannya itu adalah pembahasan materi yang ada di internet sangat membantu saya dalam belajar, di mana nilainya adalah 4,249. Ini menegaskan bahwa pemanfaatan internet sebagai sumber belajar itu sangat krusial. Lalu ada evaluasi diri yang dimana rata-rata tertinggi pada butir X28, bersungguh-sungguh pada belajar adalah hal penting bagi saya. Yang dimana nilai tersebut adalah 4,155. Ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran tinggi akan pentingnya komitmen dalam belajar. Oke, langsung ke hasil dari penelitian yang dimana melalui analisis model struktural atau outer model dapat kita lihat pada gambar bahwa kalau outer model convergent validity dapat dilihat dengan loading factor yang dimana nilai loading factor dapat diterima jika lebih dari 0,7. Nah, kita lihat nih di bagian X1, nilai terendah dari variabel literasi digital itu adalah 0,718 dan nilai tertingginya adalah 0,862. Untuk nilai terendah variabel efikasi diri adalah 0,753 dan nilai tertinggi adalah 0,886. Sedangkan untuk variabel kemandirian belajar yang terendah itu nilainya adalah 0,736 dan nilai tertinggi adalah 0,867. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator laten pada tabel tersebut telah memenuhi validitas skala karena nilainya lebih dari 0,7. Lalu untuk menghitung selanjutnya adalah melalui outer model AV atau Average Variance Extraction. Nilai AV dengan standar dikatakan valid secara konvergen dan berkolerasi apabila nilai AV itu lebih dari 0,5. Nah, dapat kita lihat pada gambar, dapat kita lihat bahwa seluruh variabel penelitian ini menunjukkan telah memenuhi syarat yaitu lebih dari 0,5. Karena literasi digital menunjukkan hasilnya 0,6636, efikasi diri 0,677, kemandirian belajar 0,636. Maka dapat dikatakan telah memenuhi syarat lebih dari 0,5 dan dapat dikatakan bahwa butir pengukuran variabel ini memiliki validitas secara konvergen. Selain itu, dapat kita lihat juga pada hasil composite reliability dan Cronbachh alpha, yang dimana
Butir, butir indikator dapat dikatakan reliabilitas dan dapat diterima apabila nilainya lebih dari 0,7 atau mencukupi dan nilai 0,80 memiliki nilai reliabilitas yang kuat. Dapat kita lihat bahwa nilai Cronbach alpha itu seluruh konstruk variabel itu lebih dari 0,7, sedangkan nilai composite reliability lebih dari 0,8, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas ini sangat kuat. Selanjutnya untuk hasil analisis outer model dapat dihitung juga melalui Fornell-Larker-Serteiron dan cross-loading serta heteroid monotrade ratio. Dapat kita lihat pada perhitungan Fornell-Larker criterion terlihat bahwa nilai AP lebih besar dari masing-masing korelasi antar variabel latennya, yang dimana literasi digital itu lebih besar nilainya 0,798 dibandingkan variabel laten lainnya. Lalu efikasi diri 0,823, kemandirian belajar 0,798. Selanjutnya analisis dengan cross-loading itu menunjukkan bahwa pengujian pada cross-loading ini dapat dikatakan memenuhi standar minimum, yaitu lebih dari 0,7. Disimpulkan bahwa nilai loading antara setiap variabel indikator dengan variabel latennya lebih tinggi dibandingkan dengan variabel laten lainnya. Selanjutnya, nilai HTMT itu lebih dari 0,90, maka suatu konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik. Nah, berdasarkan tabel tersebut, bahwa nilai HTMT itu kurang dari 0,90, maka disimpulkan bahwa nilai tersebut memberikan semua konstruk sudah valid secara validitas diskriminan secara perhitungan HTMT. Selanjutnya, untuk analisis model struktural invariant model. Ini mana yang pertama itu ada R-square. Dapat dilihat pada tabel, nilai R-square pada variabel efikasi diri adalah 0,150 dan termasuk dalam kategori lemah, yang berarti variabel literasi digital ini mampu menjelaskan varians dari variabel tak bebas efikasi diri sebesar 15%. Sedangkan 85% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk nilai variabel laten kemandirian belajar adalah 0,540 dan termasuk dalam kategori kuat, yang berarti variabel literasi digital dan efikasi diri mampu menjelaskan varians dari variabel tak bebas kemandirian belajar sebesar 54%. Selanjutnya ada F-square, yang dimana nilai F-square itu 0,02 untuk kategori yang kecil, 0,15 untuk kategori menengah, dan 0,35 untuk kategori yang besar. Nah, dapat kita lihat pada tabel bahwa variabel X1 terhadap X2 dan variabel Y memiliki efek hubungan menengah, di mana nilai masing-masingnya adalah 0,176 dan 0,232. Untuk variabel X2 terhadap Y memiliki efek hubungan yang besar dengan nilai 0,502. Selanjutnya ada Q-square, yang dimana nilai Q-square ini lebih besar daripada 0, dapat menunjukkan bahwa model memiliki nilai yang rendah. Jika Q-square lebih dari 0,25, maka nilainya sedang. Q-square lebih dari 0,50, maka nilainya tinggi. Sedangkan Q-square kurang dari 0, model memiliki predictive relevance. Q-square ini pada variabel kemandirian belajar adalah 0,520, yang berarti variabel tersebut memiliki nilai predictive relevance yang tinggi dan mampu memprediksi variabel dependen. Selanjutnya, untuk nilai VIF, jika kurang dari 5, nilai tersebut menunjukkan bahwa model korelasi tidak mengalami masalah kolineritas. Dan di mana pada tabel itu nilai VIF untuk semua variabel adalah kurang dari 5, yang berarti tidak terdapat masalah
kolinearitas dalam penelitian ini. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Nah, yang pertama itu ada hipotesis literasi digital berpengaruh langsung terhadap kemandirian belajar. Dapat dilihat bahwa hasil PET koefisien pada X1 ke Y, PET koefisiennya itu adalah 0,354, itu kurang dari, lebih besar dari 0, lalu koefisien estimasinya 0,356, tes statistiknya 5249, lebih besar daripada standar 1,96, dan p-value-nya 0,000, lebih kecil daripada standar 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa variabel literasi digital ini berpengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap kemandirian belajar. Semakin tinggi literasi digital, maka semakin tinggi kemandirian belajar siswa, dan juga sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, di mana ada penelitian Wahyu Amin. Dia menyatakan literasi digital itu mempengaruhi kemandirian belajar. Literasi digital ini memupuk kemandirian belajar siswa dan dengan mengurangi ketergantungan pada guru dan memfasilitasi akses mandiri ke sumber digital. Selain itu juga ada Sugiana dan Rahmat, yang dimana literasi digital mendorong siswa untuk lebih eksploratif, mampu mengambil keputusan, serta mengelola informasi secara mandiri. Serta ada penelitian Supriyanti dan Rizwan, yang dimana literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar, yang memungkinkan siswa mengoptimalkan teknologi dan strategi belajar mereka. Jadi, literasi digital berpengaruh langsung terhadap kemandirian belajar. Hipotesis diterima. Selanjutnya, hipotesis kedua, literasi digital berpengaruh langsung terhadap efikasi diri, yang dimana hasil uji hipotesisnya pada koefisien jalur adalah nilainya 0,387, lebih besar dari 0, koefisien estimasinya 0,393, tes statistiknya 6,973, lebih besar dari 1,96, dan p-value-nya 0,0000, lebih kecil daripada 0,5. Kesimpulannya, variabel literasi digital ini berpengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap efikasi diri, yang dimana semakin tinggi literasi digital, maka semakin tinggi efikasi diri. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu, yang dimana literasi digital itu dapat meningkatkan self-efikasi diri secara positif dan signifikan. Lalu keterampilan literasi digital dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa, mendukung pemikiran kritis, dan membangun keyakinan dalam menyelesaikan tugas. Lalu juga ada menunjukkan hubungan timbal balik, yang dimana efikasi diri tinggi berkorelasi dengan literasi digital yang lebih tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Lalu juga ada yang menyatakan bahwa literasi digital berdampak positif dan signifikan pada efikasi diri. Selanjutnya, untuk hipotesis yang ketiga itu ada efikasi diri berpengaruh langsung terhadap kemandirian belajar. Di mana hasil uji hipotesisnya itu adalah koefisien jalur nilainya 0,521, lebih besar daripada 0, koefisien estimasinya 0,552, tes statistiknya 8,826, lebih besar dari 1,96, p-value-nya 0,0000, lebih kecil dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa efikasi diri tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar. Di mana semakin tinggi efikasi diri siswa, maka semakin tinggi pula kemandirian belajarnya. Efikasi diri ini krusial untuk pembelajaran mandiri. Selanjutnya, hipotesis yang keempat itu ada efikasi diri berpengaruh langsung terhadap kemandirian belajar. Nah, ini tuh sejalan dengan hasil penelitian saya, yang dimana hasil penelitian saya itu menegaskan bahwa terdapat pengaruh langsung efikasi diri terhadap kemandirian belajar. Ini dibuktikan dan selaras dengan penelitian terdahulu, di mana terdapat pengaruh positif dan signifikan antara efikasi diri pada kemandirian belajar. Dan efikasi diri yang tinggi akan meningkatkan kemandirian belajar juga. Selanjutnya juga ada efikasi diri mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, berpartisipasi aktif dalam belajar mandiri, dan bertindak dengan kesadaran diri. Selanjutnya ada hipotesis terakhir, yaitu efikasi diri berperan memediasi pengaruh literasi digital terhadap kemandirian belajar, di mana hasil uji hipotesis mediasi ini terdapat pengaruh tidak langsung, yang dimana nilainya 0,202,
lebih besar daripada 0, koefisien estimasinya 0,205, tes statistiknya 5,205 lebih besar dari 1,96, dan p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat diartikan bahwa efikasi diri ini secara signifikan memediasi hubungan antara literasi digital dan kemandirian belajar. Literasi digital juga secara nggak langsung meningkatkan kemandirian belajar melalui efikasi diri. Semakin tinggi literasi digital, maka semakin meningkat pula kemandirian belajar yang dimediasi oleh efikasi diri. Nah, sejalan dengan hasil penelitian tersebut bahwa di penelitian terdahulu, literasi digital itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap efikasi diri, di mana kemampuan digital yang baik dapat meningkatkan keyakinan diri. Lalu ada juga penelitian dari Gautama yang dimana efikasi diri itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar. Keyakinan diri yang tinggi adalah kunci untuk pembelajaran mandiri yang efektif. Lalu untuk mekanisme mediasi ini dapat dikatakan bahwa penelitian ini tuh mengindikasikan literasi digital melalui efikasi diri terhadap kemandirian belajar. Nah, literasi digital ini memberikan keterampilan, lalu efikasi diri ini memberikan keyakinan untuk menggunakan keterampilan tersebut secara mandiri. Nah, keduanya itu sangat esensial untuk kemandirian belajar. Penutup, terdapat kesimpulan, perbatasan penelitian, dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah literasi digital itu berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar, yang dimana arah hubungan yang positif itu menunjukkan literasi digital semakin baik, maka kemandirian belajar akan semakin meningkat. Lalu literasi digital berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap efikasi diri. Arah hubungan yang positif menunjukkan literasi digital semakin baik, maka efikasi diri akan semakin meningkat. Lalu efikasi diri berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar, di mana arah hubungan yang positif menunjukkan efikasi diri semakin baik, maka kemandirian belajar akan semakin meningkat. Lalu ada efikasi diri secara positif dan signifikan memediasi hubungan literasi digital terhadap kemandirian belajar, dan diartikan bahwa literasi digital berpengaruh tidak langsung secara positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar melalui efikasi diri. Nah, arah hubungan yang positif menunjukkan literasi digital semakin baik, maka kemandirian belajar akan semakin meningkat melalui efikasi diri. Selanjutnya, keterbatasan penelitian ini adalah penelitian terbatas hanya pada 2 variabel saja yang mempengaruhi kemandirian belajar. Yang kedua, ada hasil penelitian ditunjukkan hanya pada sekolah yang diteliti saja. Sebaliknya, hasil penelitian dapat berguna untuk sekolah lain secara general. Yang ketiga, ada penelitian ini meneliti tentang kemandirian belajar yang dimana siswa dengan responden yakni siswa itu sendiri, sehingga memungkinkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Lalu, rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah, pertama, penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kemandirian belajar seperti dukungan sosial, gaya belajar, sikap disiplin, dan lain-lain. Yang kedua, diperlukan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam mengkaji pengaruh literasi digital terhadap kemandirian belajar melalui efikasi diri siswa sebagai variabel intervening untuk skala yang lebih besar, baik secara sampel, populasi, ataupun tempat penelitiannya. Yang ketiga, ada penelitian selanjutnya itu yang meneliti tentang kemandirian siswa dapat mengambil responden di luar siswa, sehingga mendapat gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan kemandirian belajar siswa. Itu dia penjelasan saya terkait hasil penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.